Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots a arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. What's a girl to do, lying on my bed staring into the blue? Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest, I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it too? Baik, pada praktikum ini kami melakukan screening uji aktivitas antidiabetes secara in vitro menggunakan hewan uji mencit. Baik, mungkin kita mulai dari pengertian hiperglikemia. Hiperglikemia sendiri merupakan suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula dalam darah itu meningkat melebihi batas normal. Keadaan ini umum terjadi pada penderita diabetes mellitus, baik tipe 1 maupun tipe 2 sebagai akibat dari gangguan produksi atau kerja insulin. Seseorang dapat dikatakan mengalami hiperglikemia jika kadar gula darah puasannya itu melebihi 126 mg per desiliter atau kadar gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial itu melebihi 200 mg per desiliter. Baik, pada hewan uji coba sendiri seperti mencit, kriteria hiperglikemia ini umumnya menggunakan acuan serupa tergantung dengan protokol laboratorium. Baik, pada praktikum kali ini kami mengatakan mencit hiperglikemia jika kadar glukosa darahnya itu melebihi 200 mg per desiliter setelah dilakukan induksi. Baik, mungkin ada beberapa ciri-ciri klinis hiperglikemia. Gejala seseorang yang dapat mengalami hiperglikemia itu meliputi rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, rasa lapar yang berlebihan, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas gitu, kelelahan, pandangan kabur, dan juga luka yang sulit sembuh. Mekanisme kerja aloksan dalam menginduksi hiperglikemia pada mencit. Aloksan merupakan senyawa toksik terhadap sel beta pankreas, di mana digunakan untuk menginduksi model diabetes mellitus tipe 1 pada hewan coba seperti mencit ataupun tikus. Beberapa mekanisme kerja aloksan meliputi yang pertama target sel beta pankreas, di mana memiliki kemiripan dengan struktur glukosa sehingga sel beta pankreas tersebut melalui transporter GLUT2. Lalu yang kedua adalah pembentukan radikal bebas, di mana di dalam sel beta aloksan menyebabkan stres oksidatif sehingga menghasilkan superoksida dan peroksida. Lalu yang ketiga adalah kerusakan dan kematian sel beta, di mana radikal bebas ini dapat merusak sel membran dan juga DNA, sehingga menyebabkan apoptosis atau nekrosis pada sel beta pankreas. Yang selanjutnya adalah penurunan atau hilangnya produksi insulin, di mana akibat rusaknya sel beta, produksi insulin akan menurun drastis atau bahkan mungkin berhenti. Hal ini menyebabkan glukosa tidak bisa masuk ke dalam tubuh dan tetap berada di dalam aliran darah. Lalu yang terakhir adalah terjadinya hiperglikemia. Dengan berkurangnya insulin, glukosa darah yang meningkatkan
tersebut, gula darahnya akan menyebabkan hiperglikemia. Mengapa intraperitoneal ini dipilih sebagai prosedur induksi dalam hiperglikemia? Dikarenakan efektivitas dan efisiensi proses induksi, senyawa aloksan dapat diserap cepat dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah di rongga peritoneum, sehingga mempercepat onset efek toksiknya terhadap sel beta pankreas. Selain itu juga, pemberian secara IP juga lebih praktis dan aman dibandingkan dengan rute intravena, terutama pada hewan kecil seperti mencit yang memiliki pembuluh darah sangat halus sehingga sulit diakses. Maka dari itu, rute intraperitoneal ini merupakan rute yang dipilih dibandingkan dengan pemberian secara oral. Pemberian secara oral ini memiliki banyak kekurangannya, diantaranya rentan terhadap degradasi terhadap senyawa aloksan, sehingga rute intraperitoneal merupakan rute yang paling cocok untuk menjaga bioavailabilitas obat aloksan tersebut. Selanjutnya, itu pembahasan mengenai hasil dari pengujian dalam pemberian dosis obat pada mencit dosis 1 maupun dosis 2. Nah, berdasarkan hasil pengujian terhadap ekstrak daun Justica gandarusa, dalam 2 dosis berbeda dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak dosis yang lebih besar atau dosis 2 yaitu 1000 mg per kilogram menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan dosis yang 500 mg per kilogram berat badan atau dosis 1. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan nilai rata-rata parameter uji yang mana pada dosis 1 itu turun menjadi 139,25 dan pada dosis 2 itu penurunannya hingga 129,25. Selain itu juga yang menjadi faktor utama yaitu simpangan baku pada dosis 2 itu cenderung lebih kecil yaitu 11,84, sedangkan pada dosis 1 itu cukup besar yaitu 34,11. Hal itu ditunjukkan juga pada grafik bahwa mungkin secara penurunan dosis 1 lebih besar, namun disebabkan oleh simpangan baku dari dosis 2 yang lebih kecil, maka itu menunjukkan dosis 2 keberagaman data yang diolah pada dosis 2 itu cenderung lebih baik dan tidak banyak perubahan yang signifikan sehingga dapat terjadinya kemungkinan kesalahan dalam data gitu. Sedangkan pada dosis dosis 2 itu kan simpangan bakunya itu lebih rendah sehingga kemungkinan data yang diambil itu benar karena keragamannya itu cenderung berdekatan, tidak sangat jomplang dibandingkan satu sama lain. Seperti itu. Karena dari simpangan baku tersebut itu menunjukkan bahwa efek penurunan pada dosis 2 itu terjadinya lebih konsisten gitu antara hewan uji yang diuji dibandingkan pada dosis 1. Nah, efektivitas yang lebih baik pada dosis yang lebih tinggi ini juga dapat dijelaskan oleh adanya peningkatan kandungan senyawa aktif pada jumlah ekstrak yang lebih besar. Nah, dalam hal ini, Justica gandarusa diketahui mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang berpotensi dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah melalui mekanisme peningkatan sensitivitas insulin serta menghambat enzim alfa glukosidase. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradana pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa ekstrak etanol daun Justica gandarusa menunjukkan aktivitas hipoglikemia yang signifikan pada hewan coba diabetes yang diinduksi oleh aloksan, terutama pada dosis 1000 mg per kilogram berat badan yang menghasilkan penurunan kadar glukosa secara bermakna dibandingkan dengan dosis yang lebih rendah. Kemudian, selain itu, penelitian oleh Julaiha dan Rahayu pada tahun 2020 juga memperkuat hasil ini, di mana dosis yang tinggi pada ekstrak gandarusa menunjukkan efektivitas yang mendekati glibenclamid sebagai kontrol pembanding. Nah, walaupun efektivitasnya pada dosis 2 belum melebihi atau menyamai glibenclamid. Nah, hasilnya ini cukup menjanjikan gitu sebagai kandidat alternatif terapi herbal untuk mengkontrol kadar gula darah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dosis 2 dari ekstrak daun Justica gandarusa lebih efektif dibandingkan dosis 1. Dan hasil ini sesuai dengan literatur yang ada dan mendukung potensi tanaman tersebut atau tanaman ini sebagai agen antidiabetik alami.
Selanjutnya, pengukuran gula darah dengan 3 tahap. Yang pertama adalah sebelum diinduksi aloksan, kedua setelah diinduksi aloksan, dan ketiga setelah pemberian obat ekstrak. Gula darah dicek dengan mengambil spesimen darah dari vena ekor dengan glukometer tes. Pada tahap awal, kadar gula darah mencit berada pada kisaran normal, yaitu antara 88 hingga 128 mg per desiliter. Setelah mencit diinduksi dengan aloksan, terjadi peningkatan signifikan kadar gula darah pada semua mencit dengan nilai tertinggi yaitu 214 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwa aloksan berhasil menginduksi kondisi hiperglikemia yang menyerupai kondisi diabetes. Namun, setelah pemberian obat berupa ekstrak, kadar gula darah pada mencit menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada sebagian besar mencit, menandakan adanya efek penurunan gula darah dari ekstrak yang diberikan. Misalnya, mencit nomor 1 mengalami penurunan dari 156 sampai 106 mg per desiliter. Sedangkan pada mencit nomor 5 menunjukkan penurunan drastis yaitu dari 164 sampai 52 mg per desiliter. Namun demikian, mencit nomor 4 dilaporkan mati pada tahap ini, kemungkinan akibat komplikasi dari kadar gula darah tersebut atau dari faktor lain. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang pemeriksaan kadar gula darah menggunakan reagen GOD-PAP atau singkatan dari glukooksidase peroksidase 4-amino antipirin fenol, yang mana prinsip kerja dari reagen tersebut itu didasarkan pada reaksi enzimatik yang menghasilkan intensitas warna. Intensitas warna yang terbentuk itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi glukosa di dalam serum. Glukosa pertama-tama akan dioksidasi oleh glukooksidase menghasilkan asam glukonat dan hidrogen peroksida atau H2O2. Kemudian H2O2 yang terbentuk itu akan bereaksi dengan 4 amino antipirin dan fenol di dalam reagen menghasilkan senyawa berwarna merah berwarna quinonimin. Kemudian quinonimin tersebut akan diukur menggunakan fotometer pada panjang gelombang 500 sampai 500 nanometer. Kemudian karena intensitas warna itu berbanding lurus dengan konsentrasi glukosa di dalam darah, maka pengujian dapat dilakukan secara kuantitatif dan spesifik. Dari pengujian tersebut didapatkan bahwa angka kadar glukosa di dalam sampel tersebut adalah 618 mg per desiliter yang menandakan bahwa mencit tersebut mengalami hiperglikemik berat. Dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah mencit diinduksi dengan pemberian aloksan untuk menciptakan kondisi hiperglikemik, kemudian terjadi perubahan perlakuan dengan adanya penurunan kadar gula darah pada semua kelompok hewan uji yang mendapatkan terapi. Didapatkan hasil bahwa obat glibenclamid sebagai obat pembanding memiliki aktivitas yang sangat tinggi dalam menurunkan kadar gula darah. Hal ini sesuai dengan mekanisme kerjanya, yakni sebagai obat antidiabetik sulfonylurea. Sementara itu, pada pemberian ekstrak gandapura dosis 1 dan dosis 2 juga menunjukkan adanya efek hipoglikemik dengan dosis 2 yang jauh lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah dibandingkan dengan dosis 1. Walaupun jika dibandingkan dengan obat glibenclamid, dosis 2 ini tidak seefektif obat glibenclamid, namun dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak gandapura ini memiliki aktivitas alami sebagai agen antidiabetik dengan pemberian dosis yang tinggi.